Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman dan sobat-sobat Febi IDCast. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Iskandar Zulkarnain. Saya adalah anggota Febi IDCast yang akan mengisi acara kali ini sebagai moderator dari narasumber kita ini yang begitu sangat luar biasa. Ya, sebelumnya di sini akan membahas sebuah tema yang bertemakan tentang cakap bermedia sosial dalam berkomunikasi dan berinformasi yang akan dibawakan dan mungkin ya sedikit bincang-bincang lah ya, bincang-bincang santai dengan narasumber kami yakni Mas Bagus Hendra Setia Pratama. Yani adalah seorang aktivis grafik desain dan juga CO dari Departemen Infocom HMPSES. Ya, sebelumnya Mas Bagus Hendra Setia Pratama boleh untuk memperkenalkan dirinya sebagai narasumber yang luar biasa. Ya, silakan. Sebelumnya ucapkan terima kasih banyak ya Dino Winseisu yang sudah memberikan waktu dan ruang saya untuk bisa mengisi Febi IDCast ya. Iya, betul sekali. FIC kali ini gitu ataupun Vol 2 ya. Iya, Vol 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Hendra Setia Pratama, panggil saja Tama ya. Oke, siap Mas Tama ya. Dari kelas 5 Ekonomi Syariah. Oh iya, siap. Kebetulan saya di sini sebagai ya desain grafis aktivis sama koordinator Departemen Informasi dan Komunikasi. Iya, koordinator ya. Iya, siap. Iya. Ya, Mas Tama ini sungguh luar biasa sekali ya, sampai bisa menjadi aktivis seorang graphic design dan CO loh dari sebuah departemen Infocom HMPSES ya. Sebutannya Mas Tama aja berarti ya. Iya, Mas Tama ya. Nah, jadi pada kali ini saya ingin sedikit bertanya nih. Apa kabar untuk hari ini? Apakah biasanya kan kalau dari teman deket tuh gimana kabarnya hari ini gitu ya. Ini mah kita mah di sini aja gitu. Gimana kabarnya hari ini, Mas? Untuk kabar hari ini alhamdulillah aman ya. Alhamdulillah sehat ya. walafiat ya. Kebetulan hari ini tuh lagi libur. Alhamdulillah. Jadi ya ada kesempatan lah untuk ikut ini. Hari libur ya. Iya. Berarti kesibukan hari ini tuh acara ini gitu. Untuk hari ini ya. Ah, satu iya. doang sih. Sebelumnya terima kasih banyak sekali kepada beliau yang sudah menyempatkan untuk menghadiri di dalam acara ini sehingga beliau bisa datang secara tepat waktu dan beliau adalah seorang narasumber yang sangat kami tunggu-tunggu ya dari tadi. Terima kasih. Iya, betul. Sebelumnya Mas Tama asalnya dari mana nih, Mas Tama? Oke, untuk asal sendiri aku asli Cilacap ya. Oh, Cilacap. Iya. Itu kebetulan di Kecamatan Kroya, Desa Gentasari. Oh. Dimana itu terkenal sama jamu dan museumnya. Oh, jamu. Iya. Jamu apa tuh, Mas? Jamu tradisional. Jamu tradisional. Sekarang kan mungkin banyak juga ya jamu-jamu dari mana gitu. Mungkin Betul. yang dari jamu dari Kroya tersebut mungkin udah terkenal belum sih, Mas, jamu tradisionalnya? Dulu sih terkenal ya, Terkenal. tapi dulu itu pernah apa ya dibekukan sama polisi. Jadi ya sekarang samar-samar lah. Oh, kayak gitu. samar-samar. Ternyata dibekuin sama polisi itu karena ada suatu konflik apa gimana? Iya Mas? betul. Oh, Aku gitu. kurang tahu juga sih. Ah, iya. Mas Tama ini medok pride ya. Ngapak pride gitu ya. Iya, untuk saya sendiri Mas Tama sudah tahu belum? Belum. Oh, belum. Saya asalnya dari Jawa Barat, tepatnya dari Kuningan, dekat ya tetangganya Majalengka lah ya. Kalau teman-teman nggak tahu Kuningan, karena Kuningan itu kota yang sangat kecil ya, Mas ya. Iya. Berarti itu yang produksi stop kontak bukan? Oh, betul. Betul. Nanti kalau kalian cari gitu kan stop kontak Kuningan ke saya ya. Boleh ya. Harga murah nggak nih? Oh, bisa. Dalam artian tahu lah ya. Boleh lah. Ya, sekarang saya pengen tanya juga nih. Setiap orang kan pasti memiliki mimpi yang ingin digapai ya, Mas Tama. Apa sih kira-kira yang mimpi dari kecil bahkan yang hingga sekarang ya Mas Tama pengen digapai secepat mungkin gitu dalam waktu yang ya kurang lebih Mas Tama tuh umurnya berapa tahun nih sekarang? Berapa tahun dulu nih? Berapa nih tebak?
21 sih ya. 21. 21 ya. 20. Oh, 20. Iya. Kelebihan 1 ya, guys Iya. ya. Itu bonus kayaknya. Nah, di umur 20 tahun ini Mas Tama apa sih cita-cita atau mimpi yang pernah Mas Tama impikan kayak wah saya pengen sebagai seorang CEO gitu kan, suatu perusahaan mungkin pengen udah jadi owner gitu kan di usia muda, apalagi mungkin sekarang lagi tren-trennya gitu ya, tren yang paling susah diikutin, tren apa siapa itu yang di TikTok itu Mursid balik kanan tuh yang belakangnya uang semua tuh, itu pasti pengen ngejar kayak gitu tuh ya. Kira-kira apa tuh Mas Tama? Oke. Untuk pencapaian ya, Iya, yang kurang pencapaian. lebihnya itu dari aku sendiri kebetulan punya jasa ya, dimana itu namanya Tama Desain sama Tama Grafi. Oh, ih gitu. keren Dimana banget itu ya. Dua tempat itu yang pertama buat desain, yang kedua Iya. buat fotografi sama videografi. Nah di situ di umur aku sekarang pengen banget ngembangin dua itu kayak gitu loh. Oke. Tapi jujur aja di sini kayak dari aku sendiri juga merasa sedikit insecure sama orang-orang yang udah terlalu lama ataupun udah mahir banget di bagian situ loh kayak gitu. udah Jadi lebih untuk jauh bergerak gitu ya iya itu pun pengalamannya. punya keterbatasan kayak gitu. Oke. Heeh. Ya Yang mungkin masih ya namanya juga sedang berusaha pasti ada Iya, tantangannya ya Mas betul. ya. Tapi menurut saya ini loh ya, itu suatu pencapaian mungkin dari sisi pandangan saya tuh udah wah keren banget nih Mas Tama gitu kan. Iya. Sehingga bisa membuka jasanya untuk pelayanan desain dan fotografi atau videografi. Mungkin teman-teman yang membutuhkan atau memiliki apa ya namanya suatu tugas gitu, boleh menghubungi narasumber yang luar Boleh biasa banget, ini, iya. yakni Mas Tama ya. Nanti bisa calling kali ya Iya. untuk membuka jasanya. Mungkin Mas Tama juga insya Allah bersedia untuk Bersedia, membantu ya bersedia. dalam berjasa tersebut. Ya langsung kita ke tahap selanjutnya. Kita akan membahas suatu tema yang tadi sebagaimana telah kita rencanakan atau telah kita sampaikan, yakni cakap bermedia sosial dalam berkomunikasi dan berinformasi. Nah, jadi ada satu pertanyaan nih. Apa saja sih etika yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi di media sosial? Jadi kan biasanya kayak orang tuh kalau di media sosial kadang ada aja yang mungkin kurang memperhatikan etikanya gitu. Betul. Dalam media sosial, ataukah seperti berkomentar dalam video gitu kan, kayak komentarnya misal yang nggak senonoh atau nggak patut lah ya. Iya. Gitu. Itu gimana Mas Tama? Oke, untuk etika dalam bermedia sosial ya, Iya, pastinya betul sekali. itu sangat-sangat dipandang oleh masyarakat, khususnya itu para netizen ya. di media Iya sosial, betul, kayak netizen gitu. plus 62 ya. Iya plus 62 Konoha. Ya, negeri Konoha, Indonesia. sorry ya. Iya gitu. Nah, jadi etika kita dalam bermedia sosial itu salah satunya gitu berkata sopan gitu, Iya, ataupun betul ngetiknya sekali. sopan. Jangan sampai kata-kata kita yang dikeluarkan di komenan, contohnya Iya. di story ataupun di apa gitu menyinggung salah satu seseorang kayak gitu. Apalagi sekarang sedang maraknya berita-berita hoax ya mungkin Iya ya betul, kayak betul gitu. sekali betul. Nah, di situ sangat dicecar sekali ya, perspektif seseorang kan beda-beda ya. Iya, Kadang langsung betul sekali. merujuk ke orangnya, salah satu Orangnya, ataupun iya. pelakunya kayak gitu. Nah, itu ya jangan sampai hal itu terjadi kayak gitu. Iya, Terus betul kemudian tanggung jawab kita sendiri di media sosial itu, contoh saja kita menyebarkan informasi-informasi. Misal saja sekarang iya, itu siap. kayak misal nih ada salah satu tokoh yang melakukan kekerasan seksual misal kayak gitu. Oh iya. Iya, tapi kan ada salah satu akun nih yang menyebarkan hal tersebut kayak gitu. Tapi di situ nggak ada pertanggungjawaban dari akun tersebut kayak gitu. Nah, itu sangat-sangat dihindari. Harusnya ketika beretika dalam media sosial itu segala sumber dari sumber kayak gitu harus dipertanggungjawabkan kayak gitu. Jangan sampai menghilang. Sampai sekarang pun ya hal itu banyak banget terjadi sih kayak Iya gitu. betul. Biar Betul sekali. biar akunnya itu cari sensasi mungkin, terus nyari followers mungkin Iya, gitu kan, itu betul. bisa banget. Itu sih salah satu jalan yang kotor ya. Iya, maksudnya. itu kotor sekali ya guys ya, Iya. apalagi dengan cara melakukan kekerasan seksual atau
bagaimanapun caranya itu mungkin yang namanya ingin ngejar suatu apa ya followers mungkin ya, kalau di media sosial kan pasti ya sedang marak tadi sebagai mana disebutkan oleh narasumber kita gitu kan, gimana pun caranya pasti ya bisa aja gitu kan untuk ngejar followers dengan kayak misal like yang bisa menjulang gitu kan. Iya, Itu dengan cara apapun bisa, tapi sebisa mungkin teman-teman apabila ingin apa ya Mas ya, ingin ngejar like atau followers itu bisa kalilah dengan cara lain yang menggunakan etika, atau ya insya Allah bisa membuat orang mungkin bisa bermanfaat untuk masyarakat ya, untuk dilihatnya jadi kayak oh ini bagus nih gitu kan, tertarik, ada ketertarikan ke masyarakat, jadi itu bisa menjunjung followers atau like yang insya Allah itu dilihat baik oleh masyarakat gitu ya Mas Tama ya. Iya betul, dan bisa apa kita mencari likes, followers ataupun apa itu dengan karya kita sendiri, dan itu kan bisa membanggakan diri kita gitu, walaupun bertahap gitu ya. Betul Sekarang sekali. kan algoritma media sosial kan tidak menentu gitu. Iya, naik Kadang turun. kita kalah sama yang lagi viral. Viral, Betul iya, gitu. Nah itu ya salah satu usaha kita sih. Iya, Gitu. betul sekali. Tantangan lah. Iya, tantangan. Ya dimana ada perjuangan pasti ada tantangan Betul. gitu. Seperti mungkin Mas Tama juga tadi setelah berbicara seperti itu ada yang bisa kita ambil gitu kan, sebagai Mas Tama kan seorang jasa desain graphic design dan videografi atau fotografi itu mungkin bisa di share gitu kan melalui pamflet Instagram atau Betul. TikTok, itu kan bermanfaat ya dan Iya. sangat beretika gitu ya Mas Iya. ya. Itu yang namanya etika untuk diperhatikan saat berkomunikasi di media sosial begitu. Lalu ada lagi ini mungkin dari Mas Tama pandangannya bagaimana sih cara memastikan informasi yang kita bagikan di media sosial itu benar dan dapat dipercaya gitu kan. Kadang-kadang kayak misal ada yang viral dikit nih gitu kan, wah ini berita yang langsung heboh nih gitu kan, orang-orang pasti kan mengasumsinya kayak percaya aja gitu kan, mungkin bisa dikatakan 60/40% gitu ya. Jadi kan masih lebih banyak orang yang percaya gitu. Itu seperti apa ya Mas? Oke. Pandangannya? Itu dari pandanganku sendiri itu kembali ke tadi yang bertanggung jawab. Iya, betul. Dimana para ataupun salah satu akun yang menyebarkan hal tersebut itu harus bertanggung jawab. Iya. Terus kedua, kita sebagai konsumen ya, konsumen itu bukan selaku kita yang memakan ataupun apa dalam media sosial, bukan. Konsumen itu kita sebagai pengguna media sosial, betul. Iya, betul. Kita sebagai konsumen harus benar-benar mencari sumber yang valid ataupun yang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya kayak gitu. Misal kayak kita banyak nih media sosial yang kredibilitasnya tinggi, kayak misal Liputan 6, terus Iya, kemudian yang lainnya gitu kan. Iya, betul. Bisa, iya. Nah itu bisa dicari ke akun-akun yang memang kredibilitasnya itu tinggi kayak gitu. Terus Iya, kemudian betul sekali. kita jangan sampai langsung menerima hal-hal yang belum kita tahu belum kita tahu kebenarannya kayak Iya, gitu. betul sekali Mas. Nah itu kan salah satu etika juga ya dalam bermedia sosial kan kayak gitu. Jangan sampai kita langsung kemakan oh ya ini dan sebagainya gitu, jangan. Terus apalagi ya, terus itu apa, kita juga harus benar-benar bisa menyaring ya dan Iya, mencari teman. nyari informasi gitu Iya, ya, Mas. betul. Mencari informasi dan mencari teman yang benar-benar tahu gitu informasinya kayak gitu. Iya. Kayak misal sekarang juga lagi politik bentar ya. Wah, ya, boleh dong, boleh. Iya. Kita lagi rame terkait ini apa? Pencurian jabatan di Kabin kalau nggak salah. Oh iya. Nah itu yang tadinya ketuanya Irsyad Rashid kalau nggak salah, terus diganti sama salah satu keluarga besar lah di Indonesia gitu yang ternama gitu. Seperti Nah itu itu kan ya. kita harus benar mencari informasi ya, jangan mengambil informasi dari satu pihak saja, dari satu kuping saja, tapi Iya, betul sekali. dari dua pihak kayak gitu, biar kita tahu oh kayak gini, dan kita sebagai penengah, bukan
bukan condong ke kanan kiri kayak gitu. Iya, jadi nggak ada pro kontraknya gitu. Jadi kita Betul. nggak ada pro ke kanan atau pro ke kiri, gitu, Iya. pro kemanapun. Jadi kita sebisa mungkin untuk mengatasi ini dengan memastikan informasinya terlebih dahulu ya dari Iya. orang yang mungkin saya juga masih minim gitu ya, mungkin dari informasi politik gitu ya. Sebagaimana yang udah dijelaskan oleh Mas Tama tadi, itu sangat bermanfaat loh bagi saya, terutama saya yang mungkin ini salah satu informasi yang baru kali ini yang saya dapat dari Mas Tama. Nah, ini nih suatu pencegahan atau cara gitu ya, langkah untuk memastikan informasi gitu kan. Dengan Mas Tama kan yang mungkin barusan lebih luas gitu ya, cakap untuk informasi tersebut sehingga bisa diberitahu di podcast kali ini gitu. Sampai saya pun sekarang baru tahu ini Mas. Iya, mungkin terima kasih. Satu lagi. Iya, boleh. Oke. Satu lagi itu kita harus jangan minim literasi Iya, membaca betul. gitu. Kita harus memperluas literasi, di mana itu salah satu sumber informasi yang kita dapat kayak gitu. Iya, siap. Tanpa literasi itu ya kita mau cari informasi di mana gitu. Kita misal aja pakai TikTok kayak gitu ya. Iya, TikTok kan betul. itu salah satu literasi juga. Kita ada subtitlenya juga kan, Iya, kita betul. baca ya, literasi dan sebagainya, ada kata-katanya baca, dan kita mendengarkan pun itu literasi. Mendengarkan pun bisa menjadi literasi loh Betul. guys. Jadi mungkin dari mendengarkan sound di TikTok itu kan biasanya ada yang kata-kata gitu Iya. kan ya, yang diucap oleh dari soundnya gitu kan. Itu juga suatu literasi gitu, literasi pendengaran untuk telinga ya Mas Tama ya. Itu sangat bermanfaat juga bagi teman-teman yang mendengarkan tersebut. Tapi dilihat dulu nih, Iya, ini baik soundnya ini bener ya. apa enggak nih gitu. Kalau nggak bener ya nggak usah Iya, nggak usah diambil, Ah. betul. Ya, mungkin ada lagi Mas untuk ditambahkan, boleh gitu kan. Kalau misalkan nggak ada ya kita lanjut ke beberapa yang ingin saya tanyakan lagi kepada Mas Lanjut, Tama. Ya. lanjut Lanjut aja. ya, oke siap. Menurut Mas Tama lagi nih, gitu kan. Soalnya kan sebagai narasumber gitu ya. Insya Allah yang maha tahu, tapi nggak seperti yang maha kuasa gitu ya. Iya. Kita mah ilmu padi aja ya Betul. Mas Tama ya. Menurut Mas Tama ini apa sih dampak dari menyebarkan informasi yang belum diverifikasi kebenarannya di media sosial? Mungkin agak mirip seperti pertanyaan yang pertama kedua ini ya. Ya, Mungkin betul. kita juga harus memperhatikan, tapi mungkin ada pandangan lain dari Mas Tama gitu untuk menyebutkan apa sih dampak dari menyebarkan informasi yang belum diverifikasi kebenarannya di media sosial, begitu Mas Tama. Oke, ini sebenarnya pertanyaan berkesinambungan ya. Iya, kayak berkesinambungan, sangat Iya. berkesinambungan. gitu. Iya, betul. Dampak kita menyebarkan informasi yang belum diverifikasi ataupun tidak valid ya informasinya Iya, betul itu. sekali. Pertama, kita membuat ricuh masyarakat. Iya, kayak betul. Ataupun netizen. Salah satu ataupun kita misal nih kita mengeluarkan informasi-informasi yang belum valid Iya. gitu kan. Nah, itu ketika menyangkut masyarakat ataupun netizen itu sangat membuat ricuh kayak gitu. Dimana kesibukan netizen sendiri itu malah menambah. Contoh saja gini sekarang. Kamu tahu Loli nggak? Yang Oh, sekarang tahu. Iya, bisa- Loli. Iya, yang viral. viral. Iya, Ya, dari dijemput ya. Iya, betul. Itu malah dijemput ya, guys. Iya. Ya, aduh. Nah, itu Khawatir di sekali. komen-komenannya itu ada yang lucu lah intinya. Kita sebagai netizen menambah kerjaan, yaitu menunggu informasi dari keluarga Loli Iya, dan betul sekali. Karena netizen ini netizen plus 62 itu sangat kayak kepo banget Kepo gitu banget ya, ya, sampai iya. kayak ingin banget gitu tahu dari urusan orang lain Betul. gitu ya. Ya mungkin karena Loli dan siapa tuh ibunya ibunya Nikita itu iya beri sinyal aja ya Mas ya, iya, NM gitu NM. ya. Ya, betul, NM dan si L itu L. mungkin ada pro kontra gitu Iya, kan, betul. sehingga membuat adanya sebuah konflik gitu di media sosial. Apalagi NM ini mungkin orang yang udah lama menjadi artis profesional mungkin ya, begitu ya Mas. Seperti itu. Ya,
kita di sini emang apa ya, dengan adanya informasi yang kurang valid gitu kan emang membuat resah masyarakat ya. Betul sekali. Ini benar enggak gitu. Terus kemudian membuat perspektif ganda di Perspektif masyarakat ganda, ataupun iya, betul. kita sebagai konsumen kayak gitu. Iya. Oh ini ternyata ini, terus yang lain oh ini ternyata ini gini. Nah itu kan membuat kericuhan ya. Kericuhan, antara iya pasti ricuh banget satu sih. pihak dengan pihak lainnya kayak Iya, gitu. betul. Itu sih. Iya, mungkin itu juga dapat menimbulkan beberapa pandangan dari Iya, orang-orang betul. lain gitu, karena di dunia ini harus penuh validitas, mungkin kitanya gitu ya yang harus validitas gitu ya, validasi atau validitas ya. Mungkin teman-teman juga nggak mau dong kalau dibohongin sama media sosial, ternyata hoak nih cuman settingan atau apa gitu ya mungkin. Tapi ada baiknya juga kita menyebarkan video hoax. Betul. Kita bisa menekankan salah satu pihak ataupun pihak Iya, yang betul. menyebarkan itu untuk klarifikasi. Iya, betul. Kalau nggak viral gitu kayaknya dari mereka nggak klarifikasi. Nggak akan dan- ada klarifikasi sama Iya. sekali mungkin ya. Iya. Mungkin dari si L juga nggak akan itu klarifikasi kalau Iya. misalkan itu konfliknya nggak tersebar atau tertutup mungkin ya Betul. gitu ya. Karena sensitif banget untuk bermedia sosial dan ya mungkin berkomunikasi tentunya ya, dan informasi gitu ya yang harus ada validasi gitu kan, ada kebenarannya. Jangan sampai teman-teman salah tanggap nih gitu kan, atau malah mengasumsi bahwa ini udah sesuai fakta padahal belum gitu kan. Ya, mungkin ada lagi pertama. Lanjut cukup. Oke, lanjut. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa sih penting untuk menjaga privasi gitu kan? Karena kan tiap orang pasti memiliki privasinya masing-masing yang pengen dilindungin gitu ya, dan keamanan data pribadi saat menggunakan media sosial. Karena kan sekarang juga banyak orang-orang yang mungkin data-data media sosial pribadinya itu diretas oleh seorang hacker gitu ya, atau ada orang jahil gitu ya. Sehingga saya juga pernah mengalami guys, karena saya kan punya akun Mobile Legend. Iya. Meskipun itu bukan apa ya namanya, bukan media sosial, tapi kan itu media game yang sangat populer gitu ya, atau universal gitu. Siapa sih yang nggak tahu Mobile Legend gitu ya Mas ya? Mungkin hampir seluruh Indonesia pasti ada aja yang memiliki akun Mobile Legend. Ketika saat itu saya ingin login tuh gitu kan, pengen mabar sama teman-teman, tapi nggak bisa nih gitu kan login. Wah, ada apa nih? Nah, data pribadi saya itu sampai emailnya itu diretas loh Mas. Iya, tapi alhamdulillah gitu ya, saya mungkin masih bisa mengotak-atik sendiri gitu ya, sehingga ketahuan orang yang meretas data pribadi saya. Email tuh sangat penting loh guys, Penting, ya, sumpah. betul. Untungnya saya bisa melihat orang yang meretas data pribadi saya itu di mana. Lokasinya itu ada di Semarang ya guys ya. Ini buka-bukaan aja, karena kan mungkin ada yang pernah ngalamin kayak gitu juga ya. Itu harus ya hati-hati lah ya gitu ya. Mungkin dari Mas Tama gimana nih, seberapa penting gitu kan untuk menjaga tersebut? Penting banget sih. Penting banget. Dan aku sekarang balik tanya deh, pengaruh kamu datanya diretas itu gimana reaksinya? Nah, di situ saya mungkin shock gitu ya, karena akun Mobile Legends tersebut itu udah lumayan bagus dan akan saya jual gitu kan tentunya, karena kan lumayan tuh menghasilkan manfaat juga buat saya gitu kan. Dan yang namanya data-data pribadi yang ada di email itu kan semuanya saya kaitkan ke email. Akun kampus, akun mobile banking mungkin, atau akun e-money, semuanya ada di email. Jadi apabila ada verifikasi apapun gitu, itu pasti masuk ke email, dan pastinya orang yang meretas data pribadi saya tahu dong gitu kan. Makanya saya segera gitu kan, apabila teman-teman mengalami hal tersebut, dipastikan segera untuk bertindak lanjut gitu ya sebisa mungkin, karena itu sangat penting ya Mas ya. Bisa uang kalian bisa hilang loh kalau misalkan data pribadi kalian dikaitkan ke email itu ya Mas ya. Begitu mungkin Mas. Ya itu salah satu pentingnya kita menjaga data pribadi ya. Iya, betul Dimana sekali. kita ketika kehilangan sesuatu pastinya kita punya reaksi Iya, masing-masing gitu. Entah seberapa pentingnya barang yang hilang kayak gitu ya. Iya, betul sekali gitu. Akhir-akhir ini juga pernah ada kemarin itu peretasan data NPWP se-Indonesia itu. NPWP itu NPWP. Bus. Itu salah satunya Presiden kita Joko Widodo Kena peretasan. Tuh guys, itu sangat
Ya Allah, itu sangat sulit banget Iya, ya, apalagi NPWT negara NPWP, gitu ya. iya. Iya, NPWP Indonesia itu mungkin sebenarnya susah buat diretas, tapi hacker gimana lagi ya gitu. Iya, Pasti betul. memiliki banyak cara gitu ya. Maka dari itu ya dimana kita pribadi kita sudah sebenarnya dari aku juga kan menggunakan NPWP ya kayak Iya. gitu. Dari aku udah menjaga data tersebut gitu kan walaupun emang udah tertaut dengan website NPWP Iya, gitu kan, betul tapi selagi yang diretas itu satu Indonesia oleh hacker gitu kan, baik sebaik-baiknya Dinkominfo ya, kalau nggak salah Dinkominfo itu menjaga data-data se-Indonesia gitu kan, Iya, itu tetap aja yang namanya hacker kan pasti lebih- banyak lebih pintar ya. iya, lebih pintar. Dan lebih Enggak, tahu. cyber side Indonesia juga mungkin Iya. kewalahan gitu ya Kewalahan. untuk mengatasi hacker tersebut gitu ya. Iya. Karena mungkin emang sangat berpengaruh banget gitu ya. Iya, mungkin. itu terkait umumnya. Iya, itu Nah, umumnya. kebetulan kemarin banget ya akun HMPS ES itu kertas juga. Oh, kertas. Iya, beneran. Alah. Beneran kertas. Itu Ya ampun. aku pikirannya itu gara-gara email HMPS itu kesebar luas Oh, kesebar luas. kemana-mana. Iya, itu salah Iya, satu betul. itu juga salah satu kunci sih Iya, gimana kunci. akun kita itu kertas. Iya, gitu. betul. Maka dari itu ya kita harus benar-benar menjaga data-data kita. Misal kalau bentuk fisik ya, bentuk Iya. fisik kan kayak ada NPWP, KTP, SIM dan lain Iya, sebagainya. betul, Nah, betul. itu benar-benar dijaga. Kita harus teliti, jangan teledor. Terus kemudian Betul kalau sekali. untuk media sosial itu tadi kuncinya di email ya, karena Iya, email. tadi kayak Mas Zul ya. Iya, dari betul Mas sekali, Zul juga kekuncinya di email semua. Iya. Nah, itu dari teman-teman bisa menjaga email terlebih dahulu. Ya sebisa mungkin 1 bulan sekali tuh Ganti sandi. sih. Iya, betul. Password itu banyak yang merekomendasikan ganti 1 bulan sekali. Betul Buat sekali, betul. antisipasi Betul. yang sulit kayak gitu. Iya. Karena memang peretasan itu sangat mengerikan ya, Mas Iya, ya, dan betul. sehingga akun email ya, Iya. emailnya HMPSS tuh kertas gitu ya, beneran loh ini. Nggak bohong ya gitu ya, sumpah. Kemarin di Instagram itu jualan iPhone 15 Pro Masa sih? Max kalau nggak salah. Tuh, sampai-sampai ada yang jualan iPhone 15 Pro Max loh di HMPS. Insta Story ya, Mas. Apa Instastory Reels? sama Feeds. Oh, Reels berarti ya masuknya. Wah, itu bahaya banget tuh. Makanya pasti orang ngiranya, ih, kok HMPSS jualan ini Betul, gitu kan. iya. Nah, jadi teman-teman bagi yang mungkin ini juga bisa menjadikan suatu masukan mungkin Iya. ya untuk HMPSS, sedikit masukan bahwa mungkin kalau email tuh boleh gitu kan diketahui oleh anggota atau terutama BPH gitu ya, tapi jangan sampai tersebar luaskan lah, karena Betul. mungkin orang terdekat kita pun bisa sih gitu curangin kita gitu Iya. kan. Karena saya juga pernah ngalamin sih, Mas, gitu ya. Kadang di malah- keluarga itu sendiri gitu kan, keluarga saya sendiri. Kadang malah orang terdekat nggak sih yang memang benar-benar menjadi duri-duri bagi kita. Iya, sendiri betul gitu. sekali. Karena kan yang namanya ya kalau bahasa Sunda itu balad bisa jadi dulur, dulur bisa jadi batur gitu. Jadi istilahnya tuh teman tuh bisa jadi keluarga gitu. Iya. Tapi keluarga bisa jadi musuh. Jadi orang lain, orang asing gitu yang bisa berbuat apapun gitu kan kepada kita atau mencurangi kita. Bahkan mungkin dari warisan juga bisa gitu ya Itu untuk membuat keluarga ya. perpecahan sih. Itu perpecahan sekali itu. Jangan sampai lah ya. Iya. Gitu. Mungkin ada lagi, Mas? Ya itu sih salah satunya kita menjaga email ya. Email, Dimana iya, 1 bulan betul. sekali diganti, terus kemudian kadang kita mendapatkan WhatsApp dari salah satu oknum yang tidak Iya. bertanggung jawab. Misal itu karena aku sering banget lihat ini apa video dari BCA ya. Iya, Dimana betul, itu betul. banyak banget chat-chat yang Kayak OTP atau Iya, file OTP, gitu betul, ya gitu tiba-tiba. kan. Iya, betul. Saya juga pernah ngalamin dari nggak tahu siapa itu. Nah, Sumpah. betul. Nah, itu sekali-kali jangan diklik linknya. Iya. Karena itu akan membaca data kita. Iya. Gitu. Bisa gitu ya orang-orang yang ingin sebegitunya meretas untuk mendapatkan apa yang dia inginkan gitu ya, Betul. segimanapun pasti ada aja caranya untuk Iya. melakukan kecurangan tersebut ya. Jadi kalian emang ini sangat penting sih untuk menjaga privasi dan keamanan, terutama ya email itu
bisa dikaitkan ke berbagai macam akun gitu ya Mas ya. Mungkin kita harus berhati-hati, stay safety. Oke. Lalu lanjut ini, apa masih ada tambahan-tambahan gitu? Kita santai aja ya. Oke. Ya, kita tuh kalau di M-Banking ya misalnya, ataupun kartu fisik ATM itu, sekali-kali teman-teman jangan mengirimkan ke seseorang terkait nomor kartunya. Iya, betul. Nah, itu sangat-sangat bisa kebaca data kita di M-Banking sih itu. Dan kalau misal kita kehilangan ATM ataupun apa, segera diblokir dari M-Banking. Betul sekali. Ataupun langsung ke tempat banknya, bank sentralnya langsung ya Mas ya. Buat dibekukan biar ATM itu nggak bisa diakses. Iya, betul sekali. Ya mungkin selanjutnya aja lah ya Mas ya. Nah, bagaimana sih cara menghindari penyebaran hoax di media sosial? Mungkin ini masih banyak banget kesinambungannya dari pertanyaan sebelumnya ya, karena yang namanya hoax itu sangat bahaya gitu ya. Apabila kita mengasumsikan berita yang belum ada validasinya gitu, itu bisa bahaya gitu. Bagaimana sih caranya gitu kan? Karena mungkin tiap orang kan beda-beda tuh melakukan cara buat menghindarinya. Mungkin ada yang sekali lihat kayak langsung tahu gitu kan, ini hoax, apalagi dia udah cakep banget gitu kan dalam bermedia sosial tuh, kayak dari TikTok nih, dari misal gitu ya, dari ini ada oknum kekerasan seksual nih misal gitu kan, ini hoax gitu kan, atau ini valid gitu kan, bener gitu kan keberadaannya, bahwa itu adalah berita yang hoax. Itu gimana sih Mas caranya gitu dari Mas Tama tersendiri? Cara apa ya, lupa? Cara untuk menghindari hoax, kehoakan media tersebut gitu. Iya, oke. Cara untuk menghindari hoax di media sosial sendiri ya, dimana dari aku sendiri itu misalnya kita mendapatkan ataupun menemukan informasi tapi ingin kita publikasi juga. Iya, betul sekali. Kadang orang tuh gitu ya, pengen dipublikasi lagi gitu ya, pengen ngasih tahu pasti gitu. Nah, kita harus mencari dua informasi untuk dijadikan pertimbangan. Betul sekali. Informasi pertama, kita mendapatkan misal informasi yang pertama nih, sumber pertama. Betul. Oh, seperti ternyata gini ya. Nah, terus kita jangan langsung nge-up ataupun mengambil perspektif sendiri ya gitu. Iya, betul. Kita harus mempertimbangkan dengan sumber satunya lagi nih, minimal banget 2. Iya, minimal banget 2 guys. Ini note ya. Iya. Catatan. Iya. Minimal banget 2, satunya itu buat pertimbangan. Kalau emang benar-benar berita tersebut valid kayak gitu, nggak hoax dan itu bersumber dari yang bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu, silahkan diambil dan dipublikasikan. Tapi jangan ditambah-tambahkan kayak gitu. Iya, betul. Jangan dihyperbola ya. Iya, betul. Itu sebenarnya kalau yang tergantung objek pembicaraannya dulu ya Mas. Kalau yang baik tuh ya sebenarnya nggak baik juga gitu ya. Tapi ya alangkah baiknya lah ya. Jangan ditambah-tambahkan gitu. Karena itu nanti mungkin yang kalian tambahkan gitu ya, malah jadi hoax gitu, yang ditambahinnya terus kan jadi ribut, gitu kan. Jadi rame gitu. Kalau bisa ya berarti teman-teman bisa nih mengambil pendapat dari teman-teman sekitar, mungkin dari masyarakat ataupun dari tokoh yang benar-benar penting di masyarakat tersebut. Iya, betul sekali. Biar nanti bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi seperti itu ya cara untuk menghindari penyebaran hoax di media sosial atau dimanapun itu, berita atau apapun itu jangan sampai kemakan hoax ya, atau hoax gitu ya. Literasinya ditingkatin lagi aja. Nah, betul. Nah, seperti tadi kata Mas Tama dibilang gitu ya, literasi pendengaran pun sangat penting. Sangat penting. Nggak cuman membaca, karena literasi itu banyak ya, itu tekniknya atau untuk mengambil literasi itu kita bagaimanapun caranya bisa lah insya Allah. Yang penting literasinya itu baik gitu ya. Gitu. Terus juga ini kita di Indonesia sendiri ya terkait politik lagi nih. Iya, boleh. Karena ya kita nggak bisa lepas dari yang namanya politik kayak politik, gitu. Iya. Politik, dimana kita di YouTube itu ada akun yang namanya Total Politik. Topol ya. Biasanya Topol. itu. Ya ini saya baru tahu ya, mungkin saya juga masih minim. Tapi alhamdulillah gitu ya, ada narasumber kita ini, beliau yang sangat luar biasa gitu kan, sehingga bisa berbagi informasi gitu ya. Mungkin ini juga informasi yang bermanfaat loh bagi kita ya. Nah,
di Total Politik sendiri itu ada yang namanya sesi ini apa? Bocor alus. Bocor alus. Bocor alus. Nah, di mana dari aku sendiri itu menangkap sesi tersebut ataupun sesi bocor alus ini bisa dipertanggungjawabkan dan kredibilitasnya itu tinggi gitu. Karena apa? Karena di Total Politik sendiri itu emang udah dipercaya kayak gitu media sosialnya. Terus orang-orangnya juga kredibilitasnya tinggi yang menjadi wawancara gitu. Iya, betul. Dan mereka itu berargumentasi tapi langsung sama yang dekat dengan presiden kayak gitu. Nah, gitu. jadi itu informasi berpengaruh banget itu ya. Jadi informasi-informasi yang belum kita ketahui gitu. Betul. Nah, itu dibocorin sama mereka tuh. Tapi tapi dari aku sendiri tidak bisa dikatakan itu sebagai hoax kayak gitu. Iya. Karena dari orang-orangnya itu udah kredibilitasnya tinggi, terus akun media sosial Total Politiknya itu udah tinggi, dan viewersnya ataupun penontonnya itu udah banyak sampai jutaan kayak gitu. Subscribernya juga pasti banyak. Karena orang-orang yang mungkin pengen mengetahui berbagai macam politik itu bisa dilihat dari Topol atau Total Politik ya Mas Tama ya. Dan dari masyarakat sendiri itu menilai bahwa apa yang dibocorkan oleh mereka itu benar-benar terjadi. Iya, betul, karena itu suatu hal yang bisa divalidasi atau diasumsi oleh masyarakat yang diketahui atau orang yang tahu atau pengen mengetahui pun insya Allah gitu ya Mas ya. Kadang emang membuat ricuh masyarakat ya, menggandakan perspektif masing-masing. Iya, betul. Tapi dari hal tersebut itu Total Politik diperkuat sama media-media lain. Gitu. Seperti itu. Oke, ini caranya mungkin keren sekali ya, unik gitu ya, sehingga saya juga baru tahu gitu kan. Ini salah satu cara untuk menghindari penyebaran hoax di media sosial ya. Ini bisa mencari tahu informasi dari Topol atau Total Politik ya Mas Tama ya. Itu salah satunya. Mungkin kalian juga bisa mampir ke akunnya Total Politik ya Mas ya. Boleh ya, boleh banget ya. Ya, ini lanjut aja ya Mas ya. Bagaimana kita bisa berperan dalam menciptakan ruang komunikasi dan dalam ruang komunikasi tersebut tuh bisa menimbulkan hal yang positif gitu di media sosial. Karena kan mungkin ada beberapa orang yang ingin berperan dalam menciptakan ruang komunikasi dalam media sosial tersebut gitu. Mungkin 50-50 lah ya Mas ya. Ada yang mungkin nggak baik, ada yang positif, ada yang negatif gitu kan. Karena kan namanya juga kalian tahulah itu netizen plus 62 gitu ya. Itu gimana tuh Mas agar kita bisa berperan gitu dalam menciptakan ruang komunikasi yang positif dalam media sosial? Ya, lanjut Mas. Ya, kita sebagai generasi Z ya, milenial gitu. Ya, kita emang harus benar-benar berperan di media sosial gitu. Bukan hanya orang-orang milenial lah gitu, tapi kita sebagai milenial harus berperan penting di media sosial, dan itu harus positif ya gitu. Jangan yang negatif, jangan yang tadi menyebarkan hoax ataupun memberikan informasi yang belum valid dan lain sebagainya, itu jangan. Iya, betul sekali. Nah, salah satu caranya itu seperti ini, Idea Case. FIC gitu. FIC ya, singkat aja lah. Ini tuh salah satu ruang komunikasi kita yang positif di media positif sosial. Banget, bahkan kita sampai bisa mengatasi, mungkin memberitahu cara-cara untuk menghindari kebohongan media sosial gitu kan, untuk mengasumsi informasi yang baik gitu ya. Mengedukasi. Mengedukasi kita sebagai generasi muda ya, itu juga kita harus memberikan edukasi dan inovasi kepada pengguna media sosial, konsumen gitu. Betul, biar sekali. Nanti merekanya itu berpikiran positif dan di kehidupannya masing-masing itu berpengaruh sekali dan bisa diambil dari konten-konten kita yang buat gitu. Betul. Terus sekali. Kemudian kita sebagai generasi muda juga berhak kok untuk mengupload berita-berita yang mungkin sedang viral saat ini gitu. Betul sekali. Tapi ya tadi kita kembali harus dengan hal-hal yang positif. Terus betul. Sumbernya harus yang kredibilitasnya tinggi dan sebagainya, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu salah satu
mungkin berat ya buat kita sebagai generasi muda Iya, ya. Tapi betul sekali. ya kita coba lepaskan saja dari yang namanya apa ya, viewers banyak dan Banyak, sebagainya. iya betul. Coba lepaskan itu dulu. Kita cari yang benar-benar kita berkarya sesuai apa yang kita bisa dan kita mau. Betul sekali, gitu. karena kan memang apa ya Mas ya, kalau terlalu ngejar kayak following atau likers gitu mungkin bisa kayak mengurangi konsistensi kita gitu Betul. ya untuk mengejar apa yang kita inginkan gitu. Jadi malah fokusnya berganti loh haluannya Berganti, gitu ya Mas iya. Tama ya. Mungkin seperti dari Mas Tama juga yang tadi telah dibicarain gitu ya. Kalian tuh minimal banget tuh mengambil dua dari sudut pandang yang berbeda Iya, gitu. Yang betul. satu itu untuk dijadikan sumber yang validasi, yang kedua itu untuk menjadikan kalian suatu pertimbangan ya gitu ya, untuk perspektif kalian gitu, bahwa ini tuh bisa nggak sih kita jadi berperan dalam suatu komunikasi gitu yang positif gitu ya. Jadi itu juga sangat berpengaruh ya Mas, dua Berpengaruh. tersebut itu minimal dua gitu kan. Iya. Iya. Nah itu kita sebagai penengah. Penengah. Dan kita mengambil positifnya. Nah, itu juga kita jadi peran dong Peran, gitu ya. Itu iya. secara tidak langsung ya gitu kan. Peran yang secara tidak langsung. Tapi bagi orang yang pasti memahami itu, oh si ini berperan nih gitu kan, karena komunikasi dan media sosialnya tuh hal-halnya positif gitu ya, sehingga bisa mengembangkan literasi juga terhadap masyarakat gitu ya. Oke, mungkin ada lagi Mas? Nah, satu lagi ya. Boleh banget, boleh. Kita sebagai generasi muda juga kita bisa membantu masyarakat ataupun kita yang sepantaran kayak gitu. Oh, Misal saja karena aku sebelumnya berkecimpung di Duta Generasi Berencana ataupun Duta Genre Kabupaten Genre. Banyumas Keren 2023. gitu. Iya, Nah, betul. di situ kita sangat-sangat mengoptimalkan yang namanya media sosial untuk Media memberikan sosial. edukasi. Betul Nah, terus sekali. kita mengaktifkan yang namanya website. Iya, di mana ini khusus ke wanita sih ya. Iya, betul. Khusus wanita ketika membutuhkan yang namanya obat penambah darah. Oh iya, karena di SMA dulu juga pasti Iya. ada kalau buat wanita, terutama ya mohon maaf yang karena wanita kan halangan gitu ya, otomatis kan memiliki darah yang Betul. keluar gitu kan. TTD ya. Iya, betul. Tablet tambah darah. Iya, Nah, itu tablet tambah darah ya betul. dari Banyumasnya sendiri itu memberikan website di mana itu buat mendata ataupun menjadwalkan perempuan-perempuan itu mengonsumsi TTD ataupun tablet tambah darah kayak Iya, gitu. Nah, itu betul kan sangat membantu dan mengedukasi teman-teman semua yang di Kabupaten Banyumas khususnya. Seperti itu ya Iya. teman-teman ya. Mungkin ini ada pertanyaan khusus dari saya gitu Boleh, ya. boleh. Sebenarnya ini juga semua pertanyaan gitu ya. Mungkin ini kita kan yang pengen lebih tahu dari saya gitu ya. Apabila mengkonsumsi obat terlalu banyak gitu ya, mungkin atau yang namanya orang yang rutin gitu pengen kayak, orang kan pasti ada aja yang kurang darah, terutama wanita mungkin ya. Itu kalau misalkan mengonsumsi obat gitu kan otomatis kan kayak kasihan gak sih lambungnya gitu kalau Iya. terus-terusan untuk mengkonsumsi obat gitu. Itu gimana Mas Sama? Enggak sih, kalau untuk TTD sendiri tuh nanti ada jadwalnya. Oh, kayak gitu. ada jadwal. Jadi enggak Setiap hari, rutin gitu ya. ah, Misal beberapa minggu sekali beberapa gitu minggu ya. sekali itu Oh, baru seperti kita itu. mengonsumsi kayak gitu. Terus Dan kalau berlebihan pun ya nggak baik buat kesehatan. kesehatan iya, terutama lambung ya, Lambung, soalnya kayak gitu. mungkin saya juga, bukan saya, maksudnya saya pernah gitu kan, bukan saya yang ngalamin ya, tapi ada orang yang kenal sama saya di rumah sana gitu kan. Jadi orang tersebut tuh mungkin emang punya penyakit gitu kan, menjadi suatu ketergantungan Mas terhadap obat tersebut, karena obat tersebut itu bisa meredakan nyerinya yang dialamin gitu ya, sebut saja si A lah ya gitu kan. Nah, si A ini memiliki penyakit yang lumayan serius gitu ya, mungkin bisa dari mah gitu kan, kalau nggak salah mah apa lambung gitu ya. Soalnya kan dia kalau telat makan tuh sakit, dan kalau makan kecepatan juga bisa sakit. Jadi harus tepat waktunya, sehingga dia tuh sebelum atau sesudah makan tuh dia selalu minum obat gitu kan. Tapi nggak yang setiap sehari 3 kali kan. Kalau makan biasanya 3 kali atau 2 kali gitu ya. Nggak setiap gitu. Maksudnya makan siang atau sore gitu kan. Pasti yang namanya mah pagi ya gitu ya. Nggak boleh telat makan paginya. Tapi dia tuh ya sering banget gitu kan konsumsi obat. Akhirnya dia tuh mungkin lambungnya juga kena gitu kan. Karena
efek obat tersebut gitu, karena kurang baik dikonsumsi gitu, terlalu banyak ya Mas Tama ya. Itu sih salah satu membuat ya sebenarnya meredakan nyeri sih ya, tapi kan itu juga dampaknya membuat lambung lemah gitu, karena terbanyak ketergantungan gitu ya. Ketergantungan juga mengonsumsi dosis yang berlebihan. Iya gitu. betul. Itu sih harus dikenali terlebih dahulu sumbernya apa sih, biar nanti ditangani sama dokter. Iya, ujung-ujungnya dokter lagi pasti iya, ya. dokter Konsultasi lagi. gitu ya. Konsul. Iya, jadi seberat apapun masalah yang ada di tubuh atau fisik kalian gitu ya, kalau kalian misal kayak paling ini mah ini mah apa ya gitu kan, itu beresiko lah ya Mas ya. Betul. Karena apa ya, karena yang namanya obat juga itu kan nggak langsung kayak bereaksi, atau mungkin kalian bisa aja gitu kalau beli obat di warung dan si Mas terutama kalian nggak tahu obatnya apa gitu, cuman bisa nyebutin doang gitu kan, terus si mang yang jaga warungnya itu mungkin tahu obatnya gitu ya, terus kalian dikonsumsi, keseringan konsumsi obat gitu yang di warung juga kurang baik ya Mas Tama ya, karena bisa menyebabkan ketergantungan dan resiko pelemahan lambung ya Mas Tama. Dan tidak, kalau di warung-warung tuh nggak sesuai sama resep dokter sih. Nah itu terutama itu ke apotek, kalau nggak langsung ke dokter. Iya betul. Kayak Puskesmas lah ya, kalian yang memiliki BPJS gitu ya, masa nggak dipakai gitu kan? Kita buat apa gitu ya, bayar Udah BPJS disediain, gitu kan, udah disediain klinik, puskes, masa nggak dipakai gitu kan? Sekarang Percuma tuh dong. banyak mikirnya gini, kita udah punya BPJS tapi kenapa nggak sakit gitu. Nah itu bagian BPJS-nya nggak dibayar, kita sakit anjir. sorry itu sensor ya. Ini emang netizen tuh unik semuanya ya netizen plus 62 tuh ya. Lanjut ya Mas Tama ya. Lalu apa yang harus dilakukan nih, ini pertanyaannya agak ke sebenarnya mungkin komenan terutama nih ke teman-teman yang sering menggunakan media sosial gitu ya, apalagi dalam komentar Instagram, TikTok, FB atau apapun itulah, Twitter tuh terutama, soalnya kan Twitter tuh luas banget ya, banyak banget Twitter mah informasi langsung Twitter duluan biasanya gitu, atau Instagram gitu ya, lalu TikTok gitu ya, yang saya ketahui biasanya seperti itu. Nah ini pertanyaannya unik nih, apa sih yang harus dilakukan jika kita menjadi korban perundungan, misalnya saya nih misal korban perundungan cyber bullying atau bisa disebut kayak pembulian di media sosial lah gitu, itu apa sih yang harus dilakukan oleh saya Mas Tama untuk mencegah cyber bullying media sosial tersebut gitu? Ya untuk cyberbullying sendiri itu kita sih harus benar-benar mencari pembelaan ya. Betul sekali. Dimana ya itu sebenarnya udah tindakan kejahatan sih, dimana kita dalam kehidupan sehari-hari juga kita biasanya dibully ya, tapi kan dibully itu kadang memandangnya ataupun perspektifnya itu cuma bercanda iya, apa cuman gitu. Ya sindiran tipis gitu ya, jokes gitu ya, tapi kan ada aja gitu ada ya kayak aja. Kadang kita nggak tahu perasaan orang juga kan gitu. Kalau orangnya baperan gimana gitu kan, kalau lagi nggak aktif seminggu WA-nya. Kayak gitu. Iya betul. Ya itu kalau di kehidupan sehari-hari. Tapi kalau di media sosial itu benar-benar algoritmanya kenceng sih gitu, dan kita pertama emang harus benar-benar mencari pembelaan gitu. Ya. Pembelaan entah nanti ke orang tua ataupun apa, ke guru ataupun ke dosen yang memang benar dipercaya sama kalian kayak gitu. Iya betul. Silakan kalian curhat dan cari solusinya kayak gitu. Iya betul sekali. Agar cyberbullying sendiri itu nggak terus-terusan nembak ke kamu. Nah betul. Karena mungkin di grup WhatsApp juga bisa ya gitu ya. Mungkin kita lagi asik-asik, lagi cair-cair ngobrol nih, misal si A nih tiba-tiba nimbrung ini kok malah nggak ada yang jawab kata si A gitu. Ini mungkin si A-nya yang di left group atau grupnya yang left si A gitu. Grupnya ninggalin si A gitu kan. Jadi kayak si A-nya kok sepi nih, nggak ada yang balas, ternyata gitu kan pas besoknya gitu kan pada ngobrolin apa di kelas, ternyata ada grup baru. Itu kan namanya grup live
si A gitu kan. Iya, jadi Iya. grupnya yang keluar dari si A gitu ya. Bukan Bikin grup si A baru yang keluar ya. Iya. Aduh, itu beresiko banget ya. Jadi kan mungkin jadi si A-nya juga merasa bahwa dia itu keterpurukan gitu. Jadi merasa bahwa dia kayak aduh gitu kan, saya nggak diajak gitu kan. Itu juga bisa menjadi faktor cyberbullying atau mungkin kecemburuan sosial gitu ya. Betul. Mungkin itu cara membuli di media sosial, tapi secara tidak langsung itu si A ini tersudutkan atau dijauhi gitu kan. Ngebully tapi bulinya tuh kayak nggak diajakin, dijauhin gitu kan. Itu juga bisa termasuk dari segi cyberbullying gitu ya menurut kami gitu ya. Mungkin ada lagi masalah? Nah, untuk korban cyberbullyingnya sendiri itu juga jangan langsung mengambil perspektif sendiri gitu. Iya, mungkin, betul. Mungkin aja kayak tadi mungkin teman aku bercandaan gitu. Ya Iya. udah, yang penting mereka bahagia tapi aku sakit ya gitu. Aduh, Karena jangan itu jangan ada ya. Itu jangan. Itu Mah jangan. itu pikir aja, oh ya mungkin ya kita udah teman dekat dan apa gitu, tapi tahu batasan sih. Tahu harusnya. batasan. Tahu batasan harusnya kayak ya. gitu. Bercanda boleh gitu ya. Betul. Terus kemudian untuk para pelaku ataupun pengguna media sosial, Betul itu sekali. tadi kita harus beretika gitu. Beretika. Kembali lagi ke pertanyaan yang nomor satu tadi ya. betul. Yang satu pertanyaan yang paling pertama banget gitu ya. Beretika. Nah, itu ya kita harus memikirkan mental para korban kayak Iya, gitu. betul sekali. Kita nggak tahu korban itu kesehariannya ngapain aja. Betul. Gitu. Kesehariannya apakah mereka normal ataupun Iya. gimana gitu. Nah, itu harus dipikirkan secara matang-matang Nah, gitu. iya, Jangan betul. cuma mengandalkan egonya sendiri. Nah. Lah kita udah membuli nih misal, Iya, membuli betul. oh kita puas. kayak Betul gitu. sekali, betul. Tapi betul. kan kita tidak memikirkan mental para korban gitu. Iya, Nah, betul itu sekali. sangat-sangat dihindari gitu. Harus Harus. dihindari itu ya, karena mungkin memperhatikan suatu perasaan seorang ya gitu ya. Emang sulit sih. Sulit gitu ya, tapi ya gimana lagi jangan kita belajar. sampai Iya. ego kita tuh melebihi batas Iya. pikiran kita ya, karena ego juga nggak baik gitu Nggak ya. baik. Karena mungkin si seseorang tersebut juga yang bakal kita bercandain mungkin sedang ada masalah di luarnya yang Masalah, iya. tanpa kita ketahui gitu ya, atau mungkin dia lagi capek atau ruwet dalam urusannya atau kesibukannya gitu. Jadi kalau mau bercanda gitu ya mungkin lihat orang aja lah gitu kan. Kalau gue mah ganteng. Enggak, maksudnya kalau gue kan orangnya emang mungkin sefrontal itu ya. Iya. Jadi mau dibilangin atau dibecandain kayak gimana pun insya Allah gitu ya. Kalau lu pada gitu kan canda ke gue aman, asal jangan malu-maluin gue di media sosial gitu. Misal kayak nyebarin foto gue yang nggak bener lah di media sosial. Wah, itu udah itu ngelanggar hak asasi manusia ya Mas ya gitu ya. Kalau bercanda itu boleh aja gitu, ke gue mah santai kok gitu kan. Tapi kalau foto dibikin stiker aman ya. Oh aman, asal jangan yang nggak pakai baju aja gitu ya. Kalau yang komuk-komuk itu boleh aja Boleh gitu. aja. Karena kan gue juga ini banyak nih teman-teman kelas gue gitu kan. Itu ya ada aja yang jahil mah gitu. Ada orang yang komuk foto jadiin stiker kirim di grup gitu. Weh gitu kan. Nih foto gue nih, jangan gini wah gitu kan. Itu bercandanya ya mungkin jangan di grup kelas semua gitu ya. Mungkin karena yang namanya kelas kan pasti ada yang bikin grup segini gitu kan. Circle intinya gitu ya. betul. Mungkin. Nah, seperti itu. Ada lagi Mas yang bisa harus dilakukan gitu ya untuk misal posisi saya jadi korban perundungan cyberbullying tersebut gitu. Apa yang harus dilakukan? Sama aja dengan cara lah ya. Gimana lagi tuh? Ya kita sih itu tadi kita mencari pembelaan. Mencari Terus, pembelaan itu yang pertama ya. Terus kemudian ya kita juga harus berpikir jernih sih. sebagai Berpikir korban sih. jernih, iya. Kayak tadi jangan langsung Jangan mengambil langsung mengasumsi yang hal yang mengasumsi nggak kayak baik gitu. gitu ya. Dan juga apa ya? Ya itu sih tadi mungkin yang minimal banget lah ya. Minimal duanya banget itu. iya. Dua yang ini duanya beda ya gitu kan. Kalau yang tadi sebelumnya mah kan untuk mengambil suatu sumber informasi agar terhindar dari hoax. Kalau ini bagaimana caranya gitu ya
buat kita mungkin sebagai korban gitu atau teman-teman yang pernah menjadi korban gitu kan cyberbullying di media sosial, itu kalian bisa ngambil dua perspektif tersebut ya gitu ya. Untuk yang pertama itu kayak tadi jangan langsung asumsi itu ya, ngejudge itu jelek gitu kan. Yang kedua itu ya mungkin setelah itu diperhatikan lagi gitu ya, apakah itu baik atau benar gitu ya, terus bisa mungkin melaporkan atau curhat gitu ya. Betul, nah curhat itu pandangannya teman gitu. yang terdekat aja lah gitu kan, karena kadang-kadang teman dekat juga ngejudge kita ya secara berlebihan mungkin ya gitu ya. Dari pembelaan juga. Iya betul, dari pembelaan itu. Dan berarti ini bisa 2 atau lebih lah ya gitu ya. Lebih, gitu. Diperhatikan. Tergantung kita kembali ke pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing. Jangan sampai nanti ketika teman-teman menjadi korban kita ya gitu. Iya. Jangan sampai mengambil tindakan kriminal. Kriminal tuh bahaya banget loh. Kita dibuat jahat tapi kita jahat balik nih kayak gitu. Jangan gitu. itu. Misal mereka bawa geng kayak gitu kan. Wah, buat itu bahaya banget sih. Itu mah bisa sampai keluar cyberbullying ya, dari cyberbullying menjadi bully yang asli gitu ya, kayak mukul-mukulin gitu ya. Betul. Itu bisa jadi. Nah, itu udah masuk tindakan kriminal, itu jangan sampai. Nah, terus jangan sampai menyakiti diri sendiri kayak gitu. Iya, betul. Kita kita sebagai korban nih. Terus kita melukai diri sendiri, kadang banyak kan yang sampai beset. Ini enggak sih? Iya, yang gitu. Terutama itu yang sakit hati sih ya. Mungkin gara-gara seseorang gitu yang bisa aja kayak nih gua sakit hati, nggak bilang ke si itunya kalau dia sakit hati, tapi tiba-tiba di dapur silet-silet gini tuh bahaya banget sumpah. Itu sangat hal yang harus dihindari gitu, karena mungkin itu juga suatu perusakan mental yang ada di dalam dirinya ya. Sehingga nggak bisa ngapa-ngapain ke orang lain, kayak nggak bisa curhat, mungkin titik terendah dia gitu. Tapi sebisa mungkin teman deketnya lah gitu kan, kayak perhatiin si ini gitu, biar nggak lepas dikit gitu kan, wah bahaya gitu kan. Nah itu jangan menutup diri lah. Jangan kita menutup diri, terbuka tapi dengan teman-temannya yang bisa kalian percaya kayak gitu. Iya betul sekali. Apalagi sampai ke titik puncaknya yaitu kalian membunuh diri sendiri. Gitu ya. Jangan sampai sih, itu kadang banyak ya, sekarang itu banyak karena cyberbullying malah melakukan hal tersebut. Iya betul sekali, karena kan ada suatu kasus juga yang informasi saya dapat di TikTok gitu ya. Ada ya mungkin mahasiswa gitu ya. Ini mahasiswa loh gitu kan, di Udinus tepatnya yang saya lihat itu beritanya. Itu mungkin kalian bisa dilihat-lihat lagi ya, itu hoax atau real, karena ini ada satu foto gitu kan, di mana sekumpulan anak-anak mahasiswa itu dikumpulkan di Polres gitu kan, bahwa kasusnya itu mereka tuh nggak suka mungkin ya ke si seseorang mahasiswa itu yang nggak ngapa-ngapain, mungkin kalau nggak salah ya yang saya baca itu nggak ngapa-ngapain tapi dibully, dikeroyok gitu kan sama segerombolan mahasiswa tersebut, tepatnya di Udinus. Iya, mungkin kalian yang tahu Udinus ya mohon maaf, ini bukan apa-apa tapi informasi yang saya dapat gitu ya, karena saya nggak mengasumsi bahwa ini benar atau hoax gitu ya, karena ini suatu berita yang saya baca aja gitu ya. Mungkin kalian juga harus menghindari gitu, jadi pelajaran dari melihat hal tersebut, kalian harus menghindari suatu yang jelek gitu ya, atau kayak bisa menyebabkan kebulian yang secara dunia nyata gitu kan, bukan di cyberbullying media sosial gitu ya. Mungkin ada lagi Mas? Cukup. Iya, mungkin podcast kali ini ya di podcast Vol 2 di acara Febi ID Podcast gitu ya, yang bertema cakap bermedia sosial dalam berkomunikasi dan berinformasi ya. Mungkin Mas Tama bisa memberikan sedikit kesimpulan gitu ya dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang telah kita bicarakan tadi tersebut. Oke. Boleh? Ya boleh. Ya kita sebagai generasi muda ya, generasi milenial itu ya kita harus cakap emang bermedia sosial, tapi cakapnya itu yang baik. Kita menjaga etika, sopan santun dan lain sebagainya. Sopan santun, gitu. Iya betul sekali. Terlepas itu teman-teman harus menjaga data pribadi masing-masing. Data pribadi itu penting. Betul. Kadang kita misal masuk website di mana itu ada
cookies, tahu Oh nggak? iya, cookies. Terima dan mungkin kayak gambar gitu ya. gitu. Iya, betul. Cookies. Nah itu salah satu membaca data kita, tapi data kita yang tertentu yang emang masih dasar. Dasar. Iya, iya, betul. Tapi di sekali. situ juga bisa teman-teman mengantisipasi sih. Mengantisipasi. Takutnya data yang memang benar-benar nggak harus bocor, tapi kan kita nggak tahu ya yang Iya, betul. menjalankan cookies tersebut. Iya, Nah betul itu harus sekali. diantisipasi sih biar nanti data kalian aman kayak gitu. Iya, betul. Nah sekali. terus kemudian tadi aku sih agak pertanyaan apa ya yang terakhir itu? Oh, yang yang- cyberbullying Bukan yang bubble apa ya? Terakhir. yang berkomunikasi dan berinformasi. Apa sih? Yang apa? Boleh. Ya itulah intinya. Cyberbullying Oh, mungkin ya. ya. Iya. Jadi kita tuh kalau menerima cookies Oh iya. itu kan kita kebaca data Iya, betul. dan nanti FYP di contoh aja Meta kan itu ada ada X. X. Ya, Twitter ya, Iya, iya. ada Facebook, Instagram. Instagram. Nah itu nanti ketika teman-teman contoh saja di TikTok itu mencari apa ya, contoh saja informasi yang kayak tadi Loli ini gitu. Oh Ini iya, bahasa iya, Jawa ya. betul. Nah itu nanti FYP itu terus berputar di Terus tiga berputar. di tiga Tiga akun media tersebut. sosial, iya. Nah, entah nanti di Facebook, di Instagram, di Instagram. TikTok itu akan muter terus. Nah itu akan menjadi kejenuhan bagi kalian. Itu Iya, sih. betul. Maka dari itu kenapa kalian harus mempertimbangkan kembali cookies tersebut kayak Iya, gitu. betul. Selain menjaga selain mereka membuka data kita, ya mereka mengendalikan Iya, akun-akun mengendalikan. kita. Iya, Seperti betul itu. sekali. Ya intinya teman-teman dalam bermedia sosial itu harus sangat amat safety gitu ya, Betul, menjaga iya. privasinya dan data pribadi gitu ya, Iya. balik lagi gitu ya. Kalau untuk cakap bermedia sosial, untuk berkomunikasi dan informasi ya mungkin bisa dilihat dari etika, sopan santun dan Iya. lain-lain ya Mas ya. Iya, seperti Mas Tama ya. Mungkin terima kasih banyak banget ini loh untuk Sama-sama. podcast di Vol 2 gitu ya dalam tema cakap bermedia sosial dalam berkomunikasi dan berinformasi. Ya mungkin sekian dari saya moderator menutup acara ini dan tidak lupa untuk berterima kasih sekali Sama-sama. gitu ya karena telah kedatangan dari narasumber kita ini yang sangat aktivis sekali gitu ya tentunya dan sangat berjasa gitu ya. Mungkin sekian yang bisa kita bicarakan tersebut, kita tutup. Sebelumnya ada pepatah sedikit mengatakan undur makola wala tandur mankola gitu ya. Jadi jangan lihat siapa yang mengatakan, lihatlah siapa yang lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Oke, seperti itu. Ada satu Iya, boleh. Satu lagi. Keren, ini udah lima, iya, betul sekali. ya itu dan Iya. lihat Presiden Denmark inspirasi karena hal-hal tersebut. Terus ke bawah kita sekarang banyak masyarakat yang benar-benar kita harus bersyukur Harus bersyukur sekali. sekarang kayak gitu.